Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlis Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNIAD Pekang Imam Salahri, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Al-Ta'ala, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam Ahad memasuki malam tanggal 3 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Oktober tahun 2021. Kita awali sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wasila. Ayo sedulur lanang wadon pada baik, susah karo senang, ojo tinggal ibadah. Ayo sedulur lanang wadon pada baik, susah karo
sebab kitab Quran dawuh Gusti Pangeran. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Sungguh kami ridha Allah Tuhan kami, sungguh kami ridha Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bihubbi Sayyidina Muhammad Nurul Badri Huda Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, jamaah Masjid Jabal Ikhlas rahimahumullah wa hadakumullah. Ada 4 golongan yang apabila kita mampu membuktikan kecintaan kita terhadap 4 golongan tersebut, maka niscaya keimanan kita akan menjadi sempurna. Artinya, sepanjang kita belum bisa mencintai yang 4 golongan ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman. Kita sebagai orang beriman tentu iman kita ingin sempurna, karena iman yang sempurna itulah iman yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar kalau ada yang meninggal dunia, kita doakan almarhum semoga diterima iman Islamnya. Ya, berdoa nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau umpama realitanya, kenyataannya dalam hidup, almarhum selama hidupnya tidak mencintai yang 4 golongan ini, ya maka boleh saja tinggal doa, nggak akan dijawab oleh Allah. Karena doa-doa kita itu yang kita panjatkan kepada Allah itu harus sesuai dengan perilaku kita,
harus relevan, harus muwafaqah, harus sesuai dengan kelakuan kita. Apabila kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu tersebut yang kita pinta kepada Allah tapi tidak sesuai dengan kelakuan kita, itu tentu doa kita nggak akan dijawab oleh Allah, nggak akan didengar oleh Allah. Contoh misal kita berdoa, misalnya ya Allah, jadikanlah saya ahli surga. Ya Allah, aku mohon ridho-Mu dan jadikanlah aku ahli surga. Dalam doa permohonannya bagus, memohon ridho Allah, luar biasa, mantap, bahkan minta surga. Tapi kelakuannya sehari-hari, perilakunya sehari-hari, akhlaknya sehari-hari jauh dari Allah. Enggak sholat, enggak ngaji, enggak baca Quran, enggak berzikir. Kelakuannya sehari-hari hanya menumpuk dosa. Nah, nanti doanya enggak didengar oleh Allah. Enggak didengar, bukan enggak dijabah, enggak didengar. Jadi doa kita terhalang dengan kelakuan kita yang buruk, dengan kelakuan kita yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Akhlak kita, perbuatan kita, tingkah pola kita, kelakuan kita, tindakan kita apabila tidak sesuai dengan ridho Allah, maka doa-doa kita akan terhalang oleh perbuatan kita sendiri. Artinya Allah tidak akan mau mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah manakala akhlak kita buruk kepada Allah. Bagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa itu kalau ingin diijabah harus sesuai dengan akhlak kita. Kalau minta surga, ya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Kalau kita minta surga, ya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang apabila kita lakukan dapat menyebabkan kita sampai ke surga. Kita minta surga, tapi berbuat dosa melulu, itu kagak nyambung. Minta surga tapi berbuat dosa, itu nggak nyambung antara doa dengan akhlak kita. Minta ilmu tapi nggak mau mencari ilmu, mimpi. Minta kaya, minta harta tapi nggak mau bekerja. Minta selamat tapi yang dilakukan perbuatan-perbuatan yang celaka melulu. Minta diampuni dosa tapi yang dilakukan berbuat dosa melulu. Lah kagak nyambung lah. Ya kalau kita minta diampuni dosa, lakukan taubat yang banyak, berbanyak istighfar, berbanyak amal soleh, baru nyambung. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita malah sujud sama Allah. Kok doaku nggak diijabah oleh Allah, padahal Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu. Kita sujud sama Allah, berperasa kabur sama Allah. Padahal seharusnya kita introspeksi diri, bermuhasabah diri. Kenapa doa saya nggak dijawab? Ya mungkin ada akhlak kita yang menghalangi sampainya doa kita kepada Allah. Jadi kita pandainya menyalahkan Allah, tapi kesalahan diri sendiri banyak tidak dikoreksi. Bisanya menyalahkan Allah. Allah bohong, katanya janji siapa yang berdoa pada akan dijabah. Tapi mana kenyataannya doaku selama ini nggak dijabah? Ini orang nggak tahu diri ini orang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 golongan tersebut bahkan hukumnya wajib mencintai 4 golongan tersebut. Dan apabila kita mampu membuktikan kecintaan kita kepada 4 golongan itu, maka iman kita akan menjadi sempurna. Tapi sebaliknya, selama kita belum
belum bisa membuktikan kecintaan kepada 4 golongan tersebut, maka jangan harap kita akan bisa mencapai kesempurnaan iman. Siapakah gerangan yang 4 golongan tersebut yang wajib kita cintai? Bahkan kecintaan kita kepada 4 golongan ini sangat erat hubungannya dengan keimanan kita. Artinya bisa dikategorikan tidak ada iman kalau tidak ada cinta di hati terhadap 4 golongan itu. Ngaku beriman, malu ngaku beriman, kalau di dalam hati kita tidak tertanam rasa cinta kepada 4 golongan tersebut. Karena yang 4 golongan ini semuanya dicintai oleh Allah. Siapa yang 4 golongan? Pertama, tidak lain tidak bukan, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, utusan Allah, kekasih Allah. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yuk kita berikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan di mulut doang. Jangan di mulut doang mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Tapi perintah-perintah Rasul diabaikan. Aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Tapi larangan-larangan Rasulullah dilabrak, dilanggar. Mulutnya mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, tapi sungguhnya kesiangan. Mulutnya mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, tapi jarang baca sholawat sama Rasulullah. Malah yang sering dengerin musik-musik barat. Mulutnya mengatakan aku cinta Rasul, tapi melupakan Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Padahal Rasulullah suka membaca Al-Quran. Aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul dijauhi, bukannya diamalkan. Itu bohong kecintaannya, palsu, hoak itu, di mulut doang. Cinta itu perlu bukti, nggak cukup di mulut, nggak cukup katakan aku cinta, aku cinta, aku cinta. Buktikan cintamu, buktikan merahmu. Udah kalau merah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaku aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, diajak ngaji susah banget, susahnya luar biasa. Susahnya seperti susahnya orang nyabut paku dari betonan. Cuma diajak ngaji doang susah. Masya Allah, katanya cinta Rasul. Para jamaah itu yang pertama. Yang kedua, Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah wajib dicintai. Kalau iman kita ingin sempurna, dengan mencintai Ahlul Bait Rasulullah, dengan mencintai keluarga Rasulullah, istri dan anak-anak beliau, samalah artinya kita telah membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bohong orang aku cinta Rasul kalau dia membenci Ahlul Bait Rasulullah. Bohong besar itu. Yang ketiga, anak cucu Rasulullah. Ini golongan yang ketiga yang wajib kita cintai, anak cucu Rasulullah, cucu Rasulullah. Yang keempat, dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib, termasuk di dalamnya Imam besar Habib Rizik Syihab. Beliau nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan saya punya silsilah nasabnya. Kalau Anda penasaran, datang ke rumah saya, nanti saya kasih nasab Habib Rizik kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ingin mengetahui seseorang itu silsilah nasabnya sampai atau tidak kepada Rasulullah, kita boleh tanyakan langsung kepada Rabitul Alawiyin Al-Habib Jen. Minta ke beliau, kalau umpama ada orang ngaku Habib, ngaku keturunan Rasulullah, tapi dia informasinya bukan bersumber dari Rabitul Alawiyin, hati-hati. Berarti itu ada kepentingan.
ada kepentingan politik. Sekarang banyak orang aku Habib padahal bukan Habib. Hati-hati. Kita jangan terkelabui, jangan tertipu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi tentang 4 golongan yang wajib kita cintai, karena dengan mencintai mereka dan mampu membuktikan kecintaan kita kepada mereka, itu akan membuat iman kita menjadi sempurna. Tatkala iman kita sempurna, maka insya Allah iman kita akan diterima oleh Allah. Apabila iman kita diterima oleh Allah, maka seluruh amal ibadah, seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia pun akan diterima oleh Allah, karena imannya diterima. Sebaliknya, sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun kita melakukan ibadah kepada Allah, tapi kalau iman kita ditolak oleh Allah, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Iman ini fondasi. Allah akan menerima sholat kita kalau iman Islam kita diterima oleh Allah. Kalau iman Islam kita ditolak oleh Allah, otomatis sholat kita sia-sia. Kenapa? Karena sholat itu rukun Islam, syahadat itu rukun Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada Islam kalau bagi orang yang tidak menjalankan rukun Islam. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjalankan rukun iman. Rukun Islam yang 5 wajib diamalkan. Rukun iman yang 6 wajib dimanifestasikan. Kalau kita benar-benar ngaku Islam dan ngaku iman. Nah, apa yang saya sampaikan tadi tentang 4 golongan yang wajib kita cintai itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abdul Hamid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari ayahnya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna apa ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Rawahu Tabrani wal Baihaqi an Abdurrahman ibni Abi Laila an abihi. Artinya, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kamu tidak pantas, tidak layak, tidak dianggap sebagai orang yang beriman. La yu'minu, tidak ada iman. La yu'minu, tidak akan sempurna iman. Ahadukum, salah seorang di antara kamu. Jadi sampai kapanpun iman kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Sehingga yang pertama, aku, ini kata Rasulullah, aku di sini maksudnya Rasulullah, bukan saya. Saya sedang membaca hadis beliau, menyampaikan hadis beliau. Sehingga aku, kata beliau, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita sudah bisa membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, walaupun harus mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan Rasulullah, walaupun harus menghabiskan harta untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah, kalau kita sudah mampu seperti ini, maka itu akan jadi bukti bahwa kita benar-benar cinta sama beliau. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq
Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini pula yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk membela Rasulullah. Mereka rela mengorbankan, menghabiskan harta benda mereka untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Nah, kalau kita masih lebih sayang diri kita ketimbang Rasulullah, itu nggak akan sempurna imannya. Jadi iman yang sempurna itu bisa dibuktikan dengan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, maka otomatis kita mencintai Allah. Kenapa? Karena Rasulullah kekasih Allah, Rasulullah utusan Allah, Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah. Apabila kita mendapatkan kecintaan Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan apabila kita sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, pasti dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah, dan kita akan dijadikan ahli surga. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Jelas. Kalau nggak jelas, perlu ditampil jelas. Sekarang jelas juga. Agak rasa ditampil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi, cintailah Rasulullah melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa begini, baru kita akan sempurna iman kita. Sepanjang kita belum bisa seperti itu, jangan mengharap iman kita sempurna. Kita rajin sholat, itu karena kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, membuktikan ketaatan kita kepada Rasulullah. Dengan mentaati Rasulullah, itu sama artinya kita mentaati Allah. Maka ada ayat Quran surat 4 An-Nisa, ya, ayat 159, ayat 159 atau 59 gitu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Ketaatan kita kepada Allah akan diterima oleh Allah manakala kita mampu taat melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Demikian pula sebaliknya, ketaatan kita kepada Rasulullah akan diterima oleh Allah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu harus berjalan bareng. Artinya tidak cukup hanya taat kepada Allah sementara kepada Allah kita durhaka, maka ketaatan kita kepada Allah ditolak oleh Allah. Orang yang taat kepada Allah wajib taat kepada Rasulullah. Orang yang taat kepada Rasulullah wajib taat kepada Allah. Dan orang yang taat melaksanakan perintah Rasulullah itu salah satu bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang benar-benar cinta dan mampu membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah itu mendapatkan jaminan masuk surga. Di surganya akan ketemu dengan Rasulullah. Kita merindukan ingin bertemu dengan Rasul kita. Selama ini kita mengamalkan ajaran beliau, tapi kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Seperti apa wajah beliau? Yang jelas beliau adalah manusia sempurna. Wajahnya tiada tanding. Anta samsun, anta turun pauqanur. Engkau laksana sinar matahari yang menerangi seluruh alam jagat raya. Engkau laksana bulan purnama yang menerangi alam maya pada. Masya Allah. Beliau bersabda, man ahabani kana ma'il jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan mampu membuktikan kecintaannya kepadaku kana ma'il jannah, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Artinya kita akan berjumpa, bertemu dengan baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, manakala kita mampu mencintai beliau dan membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Para jamaah, itu golongan yang pertama. Yang kedua, wa ahli ahabba ilaihi min ahli. Keluargaku, ahlul baitku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu seperti ini, bahwa kita lebih cinta kepada keluarga Rasulullah daripada keluarga kita sendiri, insya Allah sempurna
Sepanjang kita, kecintaan kita kepada keluarga kita melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan harap iman kita akan sempurna. Tapi realitanya memang begitu. Kebanyakan kita lebih cinta kepada keluarga kita daripada kepada Rasulullah. Contohnya mana? Contohnya Rasulullah menyuruh ngaji, memerintahkan ngaji kepada kita. Kita mau berangkat ngaji sampai enggak jadi karena terhalang oleh kecintaan kita kepada anak kita. Karena di saat itu anak kita jalan-jalan, akhirnya anak kita dibawa jalan ngaji sampai enggak jadi. Berarti itu membuktikan bahwa cinta kita kepada anak kita melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu tandanya iman kita belum sempurna kalau begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mengerikan, yang menyebabkan kita diharamkan masuk surga dan kita dipastikan diwajibkan masuk neraka. Sudahlah kita enggak bisa mencintai ahlul bait Rasulullah. Sudahlah kita belum mampu membuktikan kecintaan kita kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, malah benci kepada ahlul bait Rasulullah. Yang seharusnya di hatinya orang-orang beriman tertanam kecintaan kepada ahlul bait Rasulullah, malah sebaliknya, yang tertanam di hatinya adalah kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, kita haram masuk surga. Sehebat apapun sholatmu, sehebat apapun baca Quranmu, sehebat apapun, serajin apapun tahajudmu, sodakohmu, ibadahmu tiap tahun, itu semuanya percuma, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau di hati kita ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya berani mengatakan begini, bukan kata saya. Ada hadisnya, ada dalilnya. Yuk kita buka dalilnya. Hadisnya terdapat dalam kitab Mu'jamul Kabir. Sebuah hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah bersabda, "Lau anna rajulan shalla fasam wa sabana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidhan di ahli baiti ila dakhalan nar." Seandainya ada seseorang rajin sholatnya, saking rajin sholatnya sampai jidatnya hitam karena kebanyakan sujud, dan ia rajin puasanya, saking rajin puasanya sampai badannya kurus karena kebanyakan puasa, tiap malam tahajud, tiap tahun ibadah haji ke Mekah, luar biasa, hebat nggak? Hebat nggak nih orang? Hebat. Wih, hebat. Bukan hebat lagi, heben. Heben itu singkatan dari hebat bener. Adalah heboh. Heboh itu singkatan dari hebat. Disingkat heboh. Hebring. Apa tuh? Hebat. Hebat cekring. Jadi ada heben, ada heboh, ada hebring. Hebat. Sholatnya rajin sampai jidatnya hitam, coba bayangkan. Saking rajin-rajinnya. Badannya kurus karena rajin puasa Nabi Daud sepanjang tahun, seumur hidupnya. Puasa, buka. Sepanjang tahun dilakukan dan tiap tahun sepanjang hidupnya. Hebat, sampai badannya nggak sempat gemuk. Kurus terus karena puasa. Tahajudnya tiap malam. Baca Qurannya sebulan sekali khotam 30 juz, ke Mekah tiap tahun, luar biasa, hebat ini orang. Tapi sayang, di hatinya ada kebencian, menyimpan kebencian kepada keluarga Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, kepada Habib Rizik, kepada para habaib yang lainnya. Tertanam kebencian di hatinya karena kebodohannya tentang agama, karena ketololannya tentang nasab Rasulullah. Kemudian orang itu mati. Itu kata Nabi, illa dakhalanna. Haram masuk surga, melainkan dia pasti akan masuk neraka. Nah, kalau ujung-ujungnya di akhirat kita dimasukkan, dibakar di neraka, dijadikan bahan bakar
sia-sia nggak ada arti. Nah ini pentingnya kita menjaga kecintaan kita. Satu, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, jaga kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah, kepada keluarga beliau. Yang ketiga, keempat, insya Allah kita lanjutkan nanti lain kali. Oleh karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Dan mohon maaf Pak Ujang, setelah selesai sholat berjamaah, saya langsung pamit karena saya harus berangkat ke komplek TNI AD Pas Pampres untuk mengisi acara di sana, acara Manaqib Sultanul Auliya Wal Aqdam Qutbul Alam Syekh Syabul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirah. Mudah-mudahan kita panjang umur semua, sehat semua, barokah semua, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semuanya sehat, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah beribadah kepada Allah dan tetap terjaga kecintaan kita kepada Allah, terjaga kecintaan kita kepada Rasulullah, terjaga kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah, terjaga kecintaan kita kepada anak cucu Rasulullah, terjaga kecintaan kita kepada keturunan beliau, kepada zuriyah beliau, yaitu kepada para habaib, terutama kepada Imam besar Al Habib Muhammad bin Syihab bin Husain Syihab. Beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai beliau, itu artinya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membela perjuangan beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu artinya kita membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup kali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf.